Baik, selamat malam Pak Dai, shalom. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai optimasi menggunakan Day5 Method. Sebelumnya perkenalkan nama saya Marsala Manundang Manulang dengan NPM 22060593326 Teknik Perkapalan dari kelas Mednom 05. Baik, jadi eh, objektifnya apa? Jadi di sini diharapkan kita bisa mencari suatu solusi pada problem secara conscious thinking atau secara sadar akan intensi kita sendiri dan selalu berpengharapan kepada Tuhan karena kita tahu bahwa hanya Tuhanlah jawaban yang paling benar untuk segala masalah. Lalu untuk rules-nya, di sana ada 5 ya pada Day5 method. Itu ada conscious thinking, intention, initial thinking, idealization, dan instruction set. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan suatu studi kasus yang akan kita analisis menggunakan konsep Day5, yang di mana di situ ada shipbuilding company yang akan mendesain suatu kapal kargo yang baru, dan kita diminta untuk mengetahui suatu karakteristik ombak, regular ocean wave, dan kita juga harus mengetahui juga apa yang berdampak pada performa kapal untuk masing-masing kedalaman laut yang berbeda. Nah, di sini kita bisa, di sini kita punya eh, parameter umumnya yang akan kita analisis itu adalah kecepatan ombak, panjang ombak, dan impact-nya apa dalam desain dan operasi kapal itu sendiri. Nah, jadi di sini ada nilai Day5 metodenya ya. Di sini ada intention. Di mana di intention ini eh, seperti yang dijelaskan di studi kasus tadi, kita akan menganalisis relasi dispersi. Jadi di mana relasi dispersi itu ada wave frequency, wavelength, terus ada wave number, dan wave celerity untuk regular ocean wave. Nah, di sini saya menggunakan referensi dari suatu buku Offshore Hydromechanic Chapter 5 Ocean Surface Wave. Nah, lalu untuk initial thinking-nya, di sini pada kasus ini kita akan mengetahui suatu karakteristik pada kedalaman laut yang berbeda-beda. Nah, di sini kita harus mengetahui parameter parameter dari nilai K dan H, yang dimana nilai K itu adalah wave number dan H itu adalah kedalaman lautnya. Apabila tan KH sama dengan 1, maka itu akan kita anggap sebagai deep water. Dan apabila tan KH-nya sama dengan KH, itu akan kita anggap sebagai shallow water. Nah, biasanya untuk masing-masing karakteristik kedalaman laut yang berbeda, itu perlakuan perhitungannya juga akan berbeda. Nah, lalu untuk idealization-nya, di sini saya akan mengabaikan nilai actual vertical coordinate, lalu ada dimensional ratio, lalu ada elevasi, itu akan saya abaikan untuk mempermudah perhitungan pada analisis yang kita akan lakukan ini. Nah, untuk instruction sets-nya, pada langkah pertama itu kita harus mengerti dulu apa aja data-data yang bisa kita collect dari suatu analisis itu. Nah, biasanya data-data yang diketahui itu ada percepatan gravitasi, periode gelombang, dan juga kedalaman air yang berbeda-beda. Dan tentunya di sini kita akan melakukan suatu iterasi untuk mengetahui nilai K-nya, nilai wave number-nya untuk masing-masing kedalaman yang berbeda untuk mengetahui eh, jika kita mengetahui nilai K-nya, kita bisa menggunakan perkalian nilai K dan H. Dan kita akan mengetahui karakteristik kedalaman kapal itu, kedalaman ombak itu, kedalaman laut,
apakah dia deep water atau shallow water. Oke. Baik, instruksi selanjutnya ntar akan saya analisis lebih lanjut dan akan saya demonstrasikan di MATLAB. Baik, di sini ada MATLAB-nya dan saya akan menjelaskan dulu satu-satu dan terutama untuk perlakuan rumus yang berbeda apabila dia shallow water atau deep water. Nah, jadi ntar untuk melakukan suatu iterasi mencari nilai K-nya untuk masing-masing kedalaman yang berbeda, itu nanti kita akan menggunakan rumus ini. K dikali G dikali tan KH min W, omega. Omega yang standarnya, yang dimana omega yang standar itu bisa kita mencari menggunakan 2 kali pi per T untuk frekuensi standarnya. Nanti kita akan melakukan turunan, lalu akan kita gunakan iterasi. Nah, pada iterasi ini, kita bisa menentukan nih, untuk mencari nilai K-nya apakah dia shallow water atau deep water. Jika dia shallow water, rumus untuk mencari omega-nya lagi juga berbeda. Yang dimana omega kuadratnya akan sama dengan eh, K, K dari shallow water, pangkat 2, dikali G, dikali H. Setelah itu panjang gelombangnya juga akan dihitung dengan menggunakan rumus periode dikali akar dari gravitasi, kecepatan gravitasi, dikali kedalaman laut. Sedangkan untuk kecepatan fasenya, akar dari gravitasi dikali kedalaman laut. Dan apabila dia deep water, beda juga untuk rumus omeganya. Di mana omeganya itu akan sama dengan eh, K, K deep water, dikali G. Panjang gelombangnya akan menjadi percepatan gravitasi dikali periode pangkat 2, dibagi 2 dikali pi. Sedangkan untuk kecepatan fasenya, itu akan jadi 1,25 dikali akar dari panjang gelombang. Nah, baik, kita akan mencoba untuk melakukan run-nya ya, run dari program code-nya. Maka saya. Nah, baik. Untuk kedalaman air 10 meter, nilai K yang kita temukan itu adalah 0,068 dengan iterasi yang dibutuhkan 5 kali. Jenis airnya shallow water. Kecepatan fasenya 9,9 meter per second. Panjang gelombangnya 99,04 meter dan nilai omega kuadrat itu adalah 0,45. Lalu untuk kedalaman air 50 meter, nilai yang ditemukan adalah 0,041. Iterasi yang dibutuhkan 4 kali. Jenis airnya menjadi deep water. Kecepatan fasenya 15,62. Panjang gelombangnya 156,13. Dan nilai omega kuadratnya, frekuensinya 0,4. Sedangkan untuk kedalaman air 200 meter, nilai K yang ditemukan adalah 0,04. Iterasi yang dibutuhkan 3 kali saja. Jenis airnya deep water. Kecepatan fasenya 15,62. Panjang gelombangnya 156,13. Dan nilai omega kuadratnya 0,39. Di sini kita bisa melihat bahwa kalau dia deep water, dia akan memiliki kecepatan fase sama panjang gelombang yang sama. Karena dia mengabaikan eh, nilai ketinggiannya apabila dia sudah deep water. Cukup menggunakan nilai K-nya saja, nilai wave number-nya. Nanti bedanya akan di perhitungan perhitungan omega-nya saja, karena nilai K-nya berbeda-beda juga. Nah, baik. Setelah kita mengetahui karakteristik pada masing-masing kedalaman laut yang berbeda, dan jenis airnya juga,
dan kecepatan panjang gelombang yang berbeda juga, frekuensinya juga yang berbeda juga, apa yang menjadi impact pada suatu desain kapal dan operasi kapal. Ini saya akan mohon dibantu oleh ChatGPT untuk penjelasan lebih lanjutnya. Tentunya ChatGPT ini saya, suruh untuk gunakan buku referensi saya baca itu Offshore Hydromechanics. Nah, jadi impact-nya apa ya pada kapal? Yang pertama itu adalah stabilitas. Semakin panjang suatu gelombang laut dan semakin tinggi juga velocity pada, kecepatan gelombang, itu akan menghasilkan ship motion yang lebih besar. Dan apabila ship motion yang lebih besar, itu akan juga mempengaruhi pada stabilitas kapal. Nah, biasanya jika ship motion yang lebih besar, tentu kapalnya harus juga memiliki panjang yang lebih panjang juga, dan juga nilai COB dan COF-nya, COB dan COG maaf, center of buoyancy-nya sama center of gravity-nya itu harus paten juga. Diusahakan untuk, nilai titik gravitasi dan titik buoyancy-nya itu diusahakan persis di tengah midship kapal. Nah, lalu juga fuel efficiency. Nah, yang kita mengerti nih, kecepatan gelombang pada beda-beda kedalaman laut, kita bisa, optimize, route planning-nya, rute planning-nya dan kecepatan untuk bertujuan sebagai, minimize konsumsi bahan bakar biar lebih irit. Dan terakhir pastinya itu adalah safety yang di mana kita tahu bahwa, semakin panjang gelombang dan semakin tinggi kecepatan fase pada gelombang itu juga lebih berbahaya dan bisa impact pada kapal itu bisa yang namanya terjadi kecelakaan. Dan yang kita mengetahui suatu karakteristik ombak laut pada masing-masing beda kedalaman, kita bisa mengetahui mana, rute yang lebih safety, lebih aman untuk kapal melakukan suatu operasi. Nah, baik itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat Pak Day dan teman-teman juga apabila menonton video saya. Terima kasih banyak dan semoga mengerti bagaimana cara kita melakukan suatu optimasi pada studi kasus yang berbeda-beda menggunakan Dive5. Di mana di sini menurut saya Dive5 ini sangat mempermudah saya dalam melakukan suatu analisis sehingga saya bisa mengetahui, apa manfaatnya dari saya melakukan suatu perhitungan untuk studi kasus tertentu. Jadi tidak hanya saat saya melakukan suatu studi kasus, saya hanya cukup mencari nilai-nilainya saja, cuma saya bisa mengerti apa tujuan dari mencari nilai-nilai itu. Baik, ini saja dari saya. Terima kasih. Shalom.